Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi saya langsung ke bab 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar dan definisinya. Konsep dasar penjadwalan. SO modern umumnya merupakan sistem multisking. Tujuannya untuk mempunyai proses berjalan secara bersamaan untuk memaksimalkan kinerja dari CPU. Pemanfaatannya, CPU maksimum diperoleh dengan multiprogramming. CPU pelaksanaan proses terdiri dari suatu siklus tanggung I/O. Proses dapat juga dibagi atas dua. Yang pertama, I/O bound process, CPU bound process, dan sistem kinerja. Definisi dari penjadwalan proses. Definisinya kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang mengatur urutan. Tugas memilih proses, menentukan kapan serta berapa lama proses tersebut boleh menggunakan prosesor. Komponen penjadwalan proses. Untuk menjalankan penjadwalan SO, yang pertama itu antrian penjadwalan meliputi read queue, I/O queue, job queue. Yang kedua, penjadwalan. Suatu program dengan algoritma tertentu yang menyeleksi proses yang akan dieksekusi. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Dan yang ketiga, dispatcher. Dispatcher suatu program yang berfungsi melakukan pengalihan eksekusi. Kriteria penjadwalan proses. Dalam melakukan penjadwalan proses, SO mempertimbangkan sejumlah faktor. Pertama, keadilan. Keadilan itu seperti memastikan bahwa setiap proses mendapat giliran yang adil. Terus, yang kedua, efisiensi proses atau disebut proses utilization, pengguna waktu CPU. Yang ketiga, waktu tanggapan atau disebut response time. Response time itu mempercepat, secepat dan sependek mungkin. Kriteria penjadwalan proses. Throughput, rata-rata proses yang dapat diselesaikan per waktu. Kriteria penjadwalan yang optimal. Yang pertama, memaksimalkan utilisasi CPU, memaksimumkan throughput, meminimumkan throughput time, meminimumkan waiting time, meminimumkan response time. Strategi dasar penjadwalan. Yang pertama non-primitif, yang kedua primitif, dan yang ketiga selanjutnya algoritma penjadwalan. Fast com, fast fresh, atau disebut FCFS. Shortest job fresh atau SJF. Source remaining time fast, priority round robin, multi-queue, multi-phase feedback queue. FUF disebut juga algoritma penjadwalan non-primitif. FUFO cocok untuk sistem batch, sangat jarang berinteraksikan dengan user. Jadi di sini saya lanjutkan lagi penjelasan dari itu SJF, short job fast. Pada penjadwalan SJF meliputi dua, non-primitif, bila CPU diberikan pada proses maka tidak bisa ditunda sampai CPU baru selesai. Yang kedua primitif, jika proses baru datang dengan panjang CPU baru lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi proses ini. Selanjutnya source remaining time. Meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataan sulit untuk diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU berikutnya. Penjadwalan prioritas. Algoritma ada 1, 2, 3, 4, 5. Setiap proses akan mempunyai prioritas bilangan integer. CPU, primitif, non-primitif, jika berapa proses. RR, round robin, merupakan penjadwalan primitif. Yang kedua, setiap proses dianggap penting dan mendapat jatah waktu CPU. Kedua, setelah waktu tersebut, maka proses akan diperpindahkan ke ready queue, adil dan sederhana. Multi-queue, kategori proses dengan sifat proses yang ada dua, interaktif, responsif cepat, batch, dan lain-lain.
partisi, ready queue dalam beberapa tingkat multiview sesuai dengan proses. Ada 3. Setiap queue menggunakan algoritma squeal tersendiri. Yang kedua, Fourier process, interactive high priority RR. Yang ketiga, background process, meliputi bed low priorities FCFS. Jadi setiap queue mempunyai prioritas yang fleksibel. Multi-feedback queue mirip sekali dengan algoritma multi-queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Yang ketiga, algoritma ini didefinisikan melalui beberapa parameter antara lain. Pertama, jumlah antrian. Kedua, algoritma penjadwalan tiap antrian. Ketiga, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. Keempat, kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah. Kelima, antrian mana yang akan dimasuki proses membutuhkan. Multi-feedback queue. Semua proses yang baru datang akan diletakkan pada queue. Kedua, jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke queue 1. Queue 1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses. Yang terakhir, queue 2 akan dikerjakan bila queue 0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. Penjadwalan multiprosesor, seperti halnya pada prosesor tunggal. Yang kedua, penjadwalan multiprosesor, penjadwalan asymmetric multiprocessing, atau penjadwalan master-slave menangani semua keputusan penjadwalan. Yang terakhir, SMP, symmetric multiprocessing adalah pendekatan kedua untuk penjadwalan proses jamak, di mana setiap proses penjadwalan dirinya sendiri. Baiklah, sekian dari penjelasan bab 4. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.